Halo Sobat Geografi, kembali lagi dengan Dongeng Geografi. Kali ini kita akan membahas tentang erosi. Sebelumnya kita telah membahas sedimentasi. Lapisan atas permukaan bumi terdiri dari berbagai macam jenis material dan juga beragam bentuk. Relief di permukaan bumi ini pun kebanyakan bergelombang dan tidak datar. Penyebab dari keberagaman bentang alam di muka bumi ini pun bisa berbagai macam. Ada yang terjadi akibat proses endogen atau proses yang berlangsung di dalam bumi, dan ada pula yang terjadi akibat proses eksogen atau proses yang berlangsung dari luar bumi. Salah satu contoh bentang alam yang dapat terjadi akibat proses eksogen adalah erosi. Erosi menjadi salah satu penyebab pembentukan beragamnya bentang alam di muka ini. Lantas, apa pengertian erosi dan apa saja macam-macam erosi yang ada? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ya Sobat Geografi. Klik subscribe dan lonceng Dongeng Geografi. Terima kasih. Erosi juga sering disebut sebagai pengikisan. Pengertian erosi sendiri bisa dipahami sebagai proses pengikisan yang terjadi di permukaan bumi akibat air, angin ataupun es. Pada proses erosi, massa tanah atau batuan diuraikan serta dipindahkan dengan bantuan tenaga air, es, angin, maupun tenaga gravitasi dan lainnya. Ketika suatu daerah terjadi banyak pengikisan atau erosi, maka lapisan bunga tanahnya pun akan menghilang. Akibatnya, daerah tersebut akan menjadi lebih cepat tandus. Lamanya proses erosi ini bisa sebagai contoh, bila hutan semakin banyak kekurangan pohon atau gundul, maka erosi pun bisa berlangsung dengan lebih cepat. Terjadinya erosi akan berpengaruh banyak terhadap perubahan pada kerak bumi. Contohnya, pegunungan bisa berkurang tingginya, puncak-puncak gunung yang tajam akan jadi membulat, dataran rendah bisa semakin tinggi, lautan di tepian pantai akan berkurang kedalamannya. Erosi memang dapat berlangsung di berbagai daerah di permukaan bumi, bergantung pada jenis erosi yang terjadi. Berikut ini adalah jenis-jenis erosi menurut penyebabnya. Erosi air sungai ini berlangsung akibat adanya volume air yang mengalir dengan cepat dan dengan debit air yang cukup besar, sembari mengangkut berbagai benda padat. Aliran air ini akan menimbulkan pengikisan hulu sehingga terbentuklah lembah-lembah, ngarai, sungai, serta jurang-jurang yang dalam. Erosi air laut ini lebih sering dikenal sebagai abrasi. Erosi air laut disebabkan oleh adanya pukulan ombak laut yang menerpa tebing-tebing pantai secara terus-menerus sehingga terjadi kerusakan. Es yang dimaksud di sini lebih sering dikenal sebagai gletser. Erosi es ini terjadi ketika tumpukan es bergerak secara perlahan ke bawah kemudian mengikis lembah-lembah yang ada di pegunungan. Karena erosi yang terjadi disebabkan oleh tenaga es, maka erosi es ini juga disebut sebagai eksarasi. Hasil endapan yang diendapkan dalam proses ini disebut sebagai moraine. Erosi yang terjadi oleh angin ini juga sering disebut sebagai korasi. Proses erosi yang diakibatkan angin banyak terjadi di wilayah yang agak kering, seperti di wilayah gurun pasir. Hasil-hasil dari perusakan bentang alam yang telah berubah halus menjadi sangat mudah ditiup angin sehingga dapat membentuk batu jamur dan bukit pasir.
Erosi percik adalah jenis erosi yang berupa percikan tanah halus yang terjadi karena tetesan air hujan ketika memercik pada batuan atau tanah. Erosi jenis ini dapat mengakibatkan tanah cepat hancur. Erosi permukaan juga sering disebut sebagai erosi lembar. Erosi lembar terjadi dengan memecah partikel tanah pada lapisan tanah yang hampir seragam, sehingga mengakibatkan kenampakan yang seragam. Erosi ini terjadi ketika pada lapisan tanah yang paling atas hilang. Erosi permukaan dapat mengakibatkan tanah menjadi tandus karena lapisan humus yang menentukan kesuburan tanah jadi hilang. Erosi alur merupakan jenis erosi yang terjadi karena adanya pengikisan tanah sehingga mengakibatkan alur-alur yang searah dengan kemiringan pada lereng. Alur-alur yang dihasilkan umumnya memiliki kedalaman 30 cm dan lebar kurang dari 50 cm. Erosi alur sangat mudah dikenali karena bentuk penampakannya yang seperti alur di wilayah lereng-lereng gunung. Erosi parit merupakan jenis erosi yang diakibatkan oleh air dengan sangat kuat. Karena begitu kuat, maka lereng-lereng yang terkena erosi parit ini akan berbentuk menjadi seperti parit V atau U. Erosi parit ini juga merupakan bentuk lebih lanjut dari erosi alur. Erosi parit menghasilkan alur-alur dengan kedalaman yang lebih dari 30 cm dan lebar lebih dari 50 cm. Erosi tebing sungai terjadi ketika lembah sungai jadi bertambah lebarnya, yang dikarenakan adanya pengikisan pada dinding sungai. Erosi lateral. Umumnya, erosi tebing sungai terjadi pada daerah hilir. Erosi air terjun adalah erosi yang terjadi ketika ada tenaga air terjun yang mengakibatkan pengikisan. Erosi air terjun ini umumnya berbentuk vertikal. Sedangkan untuk posisi atau letak air terjun tersebut, sedikit demi sedikit akan bergerak ke belakang ke arah hulu sungai. Ini sebabnya erosi air terjun juga disebut erosi mudik. Demikianlah tadi penjelasan tentang erosi. Semoga bermanfaat, dan terima kasih. Oh iya, jangan lupa subscribe ya hehe.